Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komariah Link dimanapun berada, Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Kokom Komariah. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana tuntunan akhlak budi pekerti yang utama, yaitu takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini digambarkan oleh seorang hamba yang luar biasa yang bernama Bilal bin Robah. Beliau berislam yang utuh ketika disiksa, dijepit dengan batu yang berat, dijemur di tengah gurun pasir yang terik menghadap matahari. Terkelupas kulitnya, pecah bibirnya, mengalir darah dari sekujur tubuhnya. Tuannya mengatakan, "Ayo Bilal, tetap Islam dan kau mati, atau tinggalkanlah Muhammad, kembali ke agama lamamu." Dari bibir yang pecah, dari darah yang mengalir itu cuma keluar ucapan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Luar biasa. Bilal budak, badannya merdeka, jiwanya, maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Itulah ciri orang yang takut kepada Allah. Untuk mengenal takut kepada Allah lebih dalam, bagaimana kenapa kita harus takut dan bagaimana caranya, mari kita simak video berikut ini. Sahabat Komariah Link dimanapun berada, Alhamdulillah kita kembali kepada kajian kita, yaitu tuntunan akhlak budi pekerti yang utama, takut kepada Allah. Diawali dengan surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khairu dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Dan dalam sebuah hadis dinyatakan sesungguhnya Allah cinta kasih kepada hambanya yang takut kepada Allah saja dan khawatir atas siksaannya. Kita pahami bahwa sifat takut kepada Tuhan itu sangat perlu sekali bagi tiap manusia, karena dialah yang menjadi pokok ajaran keselamatan serta kebahagiaan. Manakala manusia telah mendalam takutnya kepada Allah, pasti tidak akan mempunyai rasa takut lagi terhadap apapun dan siapapun, baik kepada yang di atasnya maupun kepada yang di bawahnya, karena dia tahu bahwa itu seperti juga dia hamba Allah yang bersifat lemah sebagai makhluk Allah dan yang lainnya juga. Takwa inilah yang akan menimbulkan manusia kepada segala akhlak yang budi pekerti yang baik, membuat kehidupan menjadi sopan santun yang terpuji, tahu kepada harga diri dan harga orang lain, terjauh daripada segala perangai yang rendah. Takwa ini pula yang akan menimbulkan segala amal kebajikan, mensucikan pikiran, membersihkan hati, dan mendekatkan kepada kesempurnaan. Orang yang dapat mencapai sifat takwa hanya orang yang sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhannya, menunaikan segala ketuntunan Allah, mengerjakan segala perintah suruhan Allah, serta menjauhkan segala yang dilarangnya. Segala pekerjaan orang yang takut kepada Allah hanya ditujukan kepada keridhaan Allah semata-mata. Sehingga ketika kita diberi ujian, seberat apapun ujian, kita mengatakan, masalah ini tidak sebesar Tuhanku. Tuhankulah yang kuharapkan, Tuhankulah yang akan menjadi penolong. Sehingga ketika dia dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, hatinya tetap teguh memegang kebenaran, walau bagaimanapun juga besar bahaya yang harus ditempuhnya, namun terus juga dia maju karena dia percaya bahwa kekuatan yang paling besar hanyalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya orang yang hanya takut kepada Allah, dunia tentram,
damai, dan di akhirat kelak akan mendapat kedamaian, ketenangan, dan surganya Allah. Nah, sekarang bagaimana kita memupuk rasa takut kepada Allah? Yang selanjutnya kita lihat. Yang pertama, supaya kita ada rasa takut pada diri kita kepada Allah, mengingat betapa lemahnya kita dan betapa Allah Maha Perkasa. Sadarlah betapa kita ini kecil, lemah, hina di hadapan Allah. Sedangkan Allah adalah Aziz, Maha Perkasa, Al-Qawi, Maha Besar kekuatannya, Al-Matin, Maha Perkasa, Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Ghani, Maha Kaya dan tidak butuh kepada hamba. Betapa lemahnya hamba sehingga ketika hamba tertimpa keburukan, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Ia berfirman, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Betapa maha besarnya Allah hingga andai kita durhaka kepada Allah sama sekali tidak berkurang kemuliaan Allah. Karena kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi hanya kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu dalam surat An-Nisa. Itu tanamkan pada diri kita bahwa Allah besar, Allah segalanya. Dengan kenyataan ini maka kita akan takut kepada Allah. Atau masihkah kita tidak takut kepada Allah? Introspeksi diri. Yang kedua juga dengan memupuk rasa cinta kepada Allah. Dua orang yang saling mencintai bersamaan dengan itu akan timbul rasa takut dan khawatir, yaitu takut akan sirnanya cinta tersebut. Demikian pula rasa cinta hamba kepada Allah. Hamba yang mencintai Allah dengan tulus berharap Allah pun mencintainya dan ridho kepadanya. Bersamaan dengan itu pula ia akan senantiasa berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang dapat membuat Allah tidak ridho dan tidak cinta kepadanya. Yang ketiga, ingatlah bahwa azab Allah sangat pedih. Jika kedua hal ini di atas belum menyadarkan kita untuk tidak takut pada Allah, cukup ingat satu hal, bahwa azab Allah sangat pedih yang disiapkan bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46. Hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Pedihnya azab Allah sampai dikabarkan dalam Al-Quran bahwa setan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksaannya. Dan hendaklah kita takut pada neraka Allah yang tidak bisa terbayangkan kengeriannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu dalam surat At-Tahrim. Ketiga hal ini mudah-mudahan menjadi pengingat kepada kita bahwa kita hendaklah harus takut kepada Allah, takut akan siksaannya, takut tidak dicintai, takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam tarikh, setelah Umayyah mendapatkan Bilal, budak sahayanya, telah masuk Islam, ia pun segera menjatuhkan penganiayaan yang hebat. Diikatnya erat leher Bilal dengan tali yang kuat, lalu disuruhnya anak-anak untuk menghela dan membuatnya main-main, agar dirasai benar betapa pedih siksaan itu. Maka dengan kata yang lantang tetap juga Bilal mengucapkan, Allah hanya satu, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Sebab dengan di jalan ini Umayyah tidak dapat membalikan hati Bilal kepada kekafiran lagi.
Maka ia lalu membawa Bilal ke tempat yang sangat amat teriknya oleh cahaya matahari, di tempat yang penuh dengan pasir yang amat sangat panasnya. Konon dapat mematangkan daging mentah saking panasnya. Dengan tidak segan-segan Umayyah menelantangkan Bilal dengan menaruhkan batu besar di atas dadanya seraya berkata, "Hai Bilal, rasakanlah bahagiamu ini. Demi saja tidak akan menghentikan pekerjaan ini sebelum engkau mati atau suka kembali kepada kekafiran. Bermusuhlah kamu kepada Muhammad. Pilihlah antara hidup dan mati." Mendengar perkataan itu, Bilal berkata, "Demi Allah, bahwasannya saja akan tetap mengikuti pelajaran Nabi Muhammad. Selangkah saja tidak akan surut, setapak tidak akan meninggalkan Islam yang suci ini. Sesungguhnya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Besar." Luar biasa contoh yang diteladankan oleh Bilal bin Rabah. Sahabat, hari ini kita tersiksa, hari ini kita teraniaya, hari ini kita terdolimi. Tidak, kita bebas, kita merdeka, tidak seperti Bilal yang tertindas. Mari kita tanamkan pada diri kita rasa takut kepada Allah. Kisah di atas, ternyata sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq tidak tahan melihat penganiayaan terhadap Bilal. Maka diselamatkanlah Bilal, dibayarkanlah, dibeli dan dimerdekakan, dibayar harganya kepada Umayyah. Selamatlah Bilal dan dia menjadi sahabat Nabi sebagai seorang muazin yang disayang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai menyatakan bahwa nanti terdengar terumpahnya Bilal di surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Mari kita teladani sikap dan kekuatan Bilal bin Rabah dalam beriman kepada Allah. Sahabat Komariah, link dimanapun berada, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.